Kita udah sering ngomongin soal gaming. Kita udah pernah ngomongin soal cryptocurrency, kita udah ngomongin soal NFT, dan kita udah pernah ngomongin soal metaverse. Nah sekarang gimana kalau semua ini kita gabungin, kita gado-gadoin? Jadinya kayak gimana? Gimana kalau gaming kawin sama cryptocurrency dan diam-diam selingkuh sama NFT? Dan mak comblangnya ternyata adalah metaverse. Apa yang kita dapat? Kali ini kita akan ngomongin crypto gaming atau NFT gaming, atau kadang disebut juga blockchain gaming. Kamu bisa main game untuk menghasilkan uang. Tapi apakah itu benar? Apa sih itu sebenarnya, seperti apa, dan apa aja? Itu yang akan kita bahas dalam Passion Show kali ini. Balik lagi di Passion Show bareng gue, Dedi Dahlan. Crypto gaming atau NFT gaming basically adalah sebuah game yang berbasis di blockchain seperti cryptocurrency. Dan kebanyakan beroperasi dengan memberikan reward dalam bentuk NFT atau cryptocurrency kepada pemain. Kalau kamu udah biasa main game, maka kamu udah nggak heran atau nggak aneh dengan konsep adanya mata uang in-game. Konsep keberadaan mata uang dalam game ini yang dipakai kemudian untuk ekonomi game itu sendiri sudah ada sejak dulu. Uang dalam game ini bisa dipakai untuk ngebeli barang-barang seperti senjata, equipment, loot box, sampai tokoh baru tergantung dari gamenya. Nah, ketika kita ngomongin soal crypto gaming atau NFT gaming, mata uang dalam game ini adalah cryptocurrency. Dan ketika kamu bermain game ini, kamu sebetulnya melakukan grinding untuk mendapatkan cryptocurrency atau NFT di dalam game ini sendiri. Basically, apa yang udah kamu kerjakan di game-game sebelumnya atau game-game konvensional itu, ekonomi dan jual beli barang di dalam game, itu adalah esensi dasar dari NFT gaming atau crypto gaming. Cuma kali ini mereka memformalkan itu menjadi sebuah pintu monetisasi baru di mana mereka bisa dapat jatah dari penjualan barang-barang kamu. Para perusahaan game NFT atau crypto ini bikin kesannya ini adalah kesempatan buat pemain banget buat ngasilin duit. Bahwa ini menguntungkan kalian banget sebagai player. Sebetulnya enggak. Ini adalah pintu monetisasi untuk mereka. Jadi cara monetisasi untuk industri game ini udah berkembang banget. Sejak dulu cuma beli putus, kemudian in-app purchase, lalu service system dengan subscription, sampai DLC, dan sekarang sistem monetisasi dengan cryptocurrency dan NFT. Lucunya, crypto games atau NFT games itu menarik lebih banyak bukan pemain gaming, bukan gamer, tapi lebih ke orang-orang yang cari duit. Konsep blockchain game ini sendiri bukan sesuatu yang baru sebetulnya, dia udah dimulai sejak 2017. Tapi baru betul-betul menarik perhatian orang itu di 2021 dengan meningkatnya hype NFT dan kripto pada umumnya. Sebagai contoh, salah satu crypto gaming yang paling populer atau saat ini masih paling dikenal adalah Axie Infinity. So, gimana cara kita menghasilkan uang di crypto gaming? Apakah dia betul-betul play to earn? Untuk setiap game prosesnya biasanya beda-beda. Tapi saya akan bahas proses yang umum dipakai oleh kebanyakan NFT gaming, khususnya Axie Infinity. Pertama, kamu harus punya wallet dulu. Kamu harus punya crypto wallet dulu, karena mereka akan bekerja betul-betul berbasis cryptocurrency. Dan umumnya mereka pakai Ethereum. Tahap berikutnya adalah kamu harus mengkoneksi crypto wallet kamu dengan platform gaming itu sendiri, misalnya Axie Infinity. Dan ketiga, dalam hal Axie Infinity, untuk mulai bermain di Axie Infinity, kamu harus punya modal berupa 3 monster. Jadi, Axie Infinity adalah sebuah game di mana kamu akan bermain kayak Pokemon lah. Kamu punya pasukan monster dan melawan pasukan monster orang lain atau pemain lain. Jadi, untuk bisa main, kamu harus punya setidaknya 3 monster di awal. Jadi kamu harus keluar modal untuk beli 3 monster. Harga 3 Axie ini di marketplace mereka sangat bervariasi, ada yang mahal banget, ada yang murah banget. Saya ambil overall tengah itu sekitar 0,035 Ethereum. Pada saat saya riset itu harganya sekitar 1,248 juta rupiah. Dan ingat, kamu perlu 3. Artinya 1,248 dikali 3 berarti kamu perlu keluar sekitar 3,7 juta cuma untuk mulai mainnya aja. Dan untuk perbandingan aja, modal 1 jutaan ini jauh lebih tinggi dari game AAA di Steam. Setelah ini kamu akan main dan kamu mulai melakukan grinding. Grinding untuk kripto dan mata uang di dalam game ini sendiri yang disebut Love Potion. Dan jual beli NFT, misalnya si Axie tadi, Axie yang kamu breed, itu adalah sumber penghasilan kamu. Tapi so far,
gaming community itu nggak suka banget sama crypto gaming. Secara mindset umum bahwa orang awam masuk ke dunia game untuk bermain game cuma karena duitnya, itu kayak memberi image yang jelek untuk gamer. Negatif respon banyak banget dari dunia game dan dari gamer itu sendiri. Sebagai contoh, Ubisoft Quartz. Ubisoft, salah satu perusahaan game terbesar di dunia, mencoba untuk meluncurkan sistem NFT-nya dia sendiri, incorporate ke dalam game dia. Dan itu mendapat backlash yang luar biasa. Bukan cuma dia dapat dislike yang sangat gede di YouTube, tapi dia terpaksa quote-unquote mendelay. Dan pukulan terbesar adalah ketika Steam, salah satu distributor game terbesar secara digital, itu menyatakan bahwa mereka memban semua game yang ada hubungannya dengan NFT dan blockchain dari platform mereka. So, kita udah tahu bahwa NFT gaming ini sendiri, crypto gaming ini sendiri kontroversial. Tapi bener nggak kita bisa dapat uang dari crypto gaming? Dan bisa dapat berapa? Nah, untuk bisa ngitung income ini, kita akan pakai yang paling populer, yaitu Axie Infinity. Tahun lalu, dia mendapatkan posisi paling tinggi ketika sekitar 65% pemain Axie Infinity di Singapura mendapatkan income sekitar $33 per hari dari mainin Axie. Berarti itu sekitar 350.000 per hari, yang berarti kalau dia main seharian full terus-menerus selama sebulan, dia dapat sekitar 10,5 juta sebulan. Nah, akhir tahun lalu, tren ini berubah banget. Mata uang atau cryptocurrency-nya Axie Infinity itu nilainya menurun drastis. Sampai pemain Axie di Filipina, salah satu negara yang pemainnya terbesar di dunia, income-nya sampai turun di bawah UMR Filipina itu sendiri. Pertanyaannya jadinya, kalau income-nya jadi di bawah UMR untuk lu main ini seharian, apakah dia masih layak dimainin? Apakah dia masih worth it untuk dimainin? Gua rasa problem yang dialami oleh dunia game akan dialami juga oleh crypto gaming atau NFT gaming, yaitu daya tahan dia, konsistensi dia, sustainability dia, dan kemampuan dia mempertahankan kualitas dan player base-nya untuk jangka panjang. Jadi kesimpulannya ada 2 poin yang kita bisa tekankan di sini. Satu, yes, kamu bisa menghasilkan uang dari crypto gaming atau NFT gaming. Tapi berapa banyak? Dan yang kedua, kalau uangnya kayak keadaan sekarang, udah turun sampai di bawah UMR, apa nggak mendingan cari kerja aja sekalian? Dan kalau dipikir-pikir, kalau kamu melakukan ini cuma untuk uangnya aja, bukan buat gamenya sendiri, dan kamu harus melakukan ini sepanjang hari, setiap hari, itu berarti nggak bisa disebut game. Itu adalah pekerjaan.